dengan 1, lalu nanti I sama dengan 2, I sama dengan 3, gitu ya. Dimana kalau misalnya untuk setiap I, dia akan menggunakan nilai forward probability dari ini 1. Di sini ya. Jadi ketika kita mau yang menghitungnya 3, berarti kita pakai dulu dan seterusnya. Dan ini berakhir di ujung paling kanan. Paling kanan kita akan dapatkan untuk semua state tersebut. Kita akan hitung forward probability-nya pada saat I-nya sama dengan N. Jadi bedanya kalau kemarin kan fitur B kita gunakan untuk mencari rangkaian state yang memiliki nilai probabilitas paling tinggi. Nah, itu yang kita lakukan adalah forward juga bentuknya, tapi yang dicari adalah nilai maksimum dari fitur B sebelumnya. Nah, untuk yang forward ini, yang kita lakukan adalah kita sudah melihat ada serangkaian sequence dari X1 sampai Xn-I yang mau ditekan adalah state mana yang paling mungkin ya pada saat Xn-I tersebut yang dapat menghasilkan nilai Xn-I ya, nilai emission yang tinggi lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk melihat nilai state tersebut kita lakukan dengan sama dengan sebelumnya, tapi ini kita jumlahkan. Jadi begitu ya. Oke. Ya. Jadi yang sebenarnya ingin kita hitungkan yang paling atas ya, ketika kita mau mencari nilai probabilitas dari state yang itu sama dengan K. Nah, ini dengan menggunakan rumus yang bawah, rumus yang biasa ya, PA, B sama dengan PA given kali B, terus kita balik aja kan. Jadi PA given B sama dengan PA, B dibagi dengan B. Nah, berarti kita akan hitung dulu yang probability A, B-nya. Nah, A, B-nya ini yang kemudian kita gunakan persamaan kita sebelumnya. Nah, untuk yang ini itu sebenarnya adalah backward algorithm. Jadi kalau tadi itu kita main di forward algorithm di sini, ya, forward algorithm. Jadi tujuannya adalah generate first observation and open state key. Berikutnya adalah kita masuk ke yang bagian backward algorithm. Backward algorithm yang tujuannya tadi mengcompute probabilitas dari state ya. Menggunakan persamaan yang PA given B sama PA, B dibagikan dengan B, maka kita cari dulu nilai PA, B-nya. PA, B ini asumsinya X di sini adalah X1 sampai N. Jadi kalau di forward algorithm tadi kan X-nya itu 1 sampai I begitu ya. Nah, kalau yang ini adalah X1 sampai Xn. Sehingga kalau misalnya kita urai di sini probability yang dimaksud dengan P yang ke I sama dengan K, X, ini X-nya kita ada X1 sampai X dan Y1 sampai Xn. Ya, di mana nilai state yang I-nya ya sampai sama dengan K. Nah, ini kita bisa urai menjadi persamaan yang ada di bawahnya ya. Persamaan yang ada di bawahnya ini kita sama ya, pakai balik lagi yang PA, B lagi gitu ya. PA, B lagi sama dengan PA given B dikalikan dengan PB. Nah, asumsinya bagian yang sebelah kiri ini menjadi B ya. Ini B kita ya kan. Ini A kita. Nah, jadi masih menggunakan yang ini ya. Rumus yang sama sebenarnya. Jadi A-nya itu adalah
sequence I plus 1 sampai N, ya, bagian X-nya, sedangkan B-nya adalah X-nya I sampai 1 sampai I dengan P yang ke I-nya sama dengan K. Nah, jadi Bapak Ibu masih ingat yang sebelumnya yang forward algorithm kita? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini adalah forward algorithm kita ya, ini forward algorithm kita, forward probability. Jadi kita sudah lihat X1 sampai yang ke I, berapa besar probabilitas bahwa P yang ke I-nya itu adalah K. Itu yang forward kita. Lalu yang sebelah kanannya inilah yang disebut dengan backward algorithm. Ya. Backward algorithm ini naik dengan informasi seperti ini, BK, I. Intinya sama, dia juga mau melihat state yang ke I-nya sama dengan K, tapi definisinya agak berubah. Begitu. Jadi kalau yang ini itu yang sebenarnya kita tahu adalah X1 sampai Xi. Nah, kalau yang ini intinya adalah kita punya satu state yang ke I-nya adalah K, berapa besar nilai probabilitas bahwa X dari 1 plus I sampai N yang kuartalnya adalah sequence tersebut. Gitu. Ini disebut dengan backward probability. Itu dia backward probability kita. Starting from its state with K, generate rest of X. Sini, state yang I-nya sama dengan K, lalu kita generate rest of X, berarti X dari I plus 1 sampai Xn. Begitu. Nah, ini sendiri adalah kita coba breakdown. Ya. Ini kita coba breakdown bahwa ini itu sebenarnya mengandung informasi bukan hanya X-nya ya, tapi ada P-nya juga. Jadi untuk semua P. Kayak kita jumlahkan sendiri ya, untuk semua P. Ini mirip dengan forward algorithm kita sebelumnya ya, bahwa untuk semua P itu artinya untuk setiap posisi yang ke I yang kita lakukan adalah pembelahan semua kandidatnya. Jadi di sini kita ambil, kalau sebelumnya itu kita ambil ke I-1 ya. Nah, kalau backward ini yang kita ambil adalah I plus 1-nya. Karena memang di sini kan nilai X yang kita punya juga XI plus 1 sampai Xn. Gitu. Jadi kalau kita background, kita mau mencoba membuat dia jadi rekursif dengan melihatnya adalah I plus 1 gitu ya, sesudah yang ke I itu. Jadi di sini X plus 1, maka di sini adalah I plus 1 untuk semua kandidat state yang mungkin. Semua kandidat state yang mungkin ini kita jumlahkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini akan sama artinya ya, ketika kita melihat yang probability dari P plus 1-nya ya, untuk setiap L ini kan sama artinya dengan yang backward probability lagi. Karena tadi kita mencoba mencari rekursifnya ya, supaya nanti dia bisa perhitungannya kalau nggak sampai kemudian banyak gitu. Nah, ini sama, cuma kalau tadi kita yang ke I, nah kalau ini adalah I plus 1. Gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita mau mencari nilai F ke yang ke I. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengambil dari yang sebelum-sebelumnya. Ini untuk yang forward. Nah, kalau untuk yang backward, kalau untuk yang backward yang kita lakukan adalah kita mengambil malah dari belakang ke depan, dari yang akhir kemudian ke awal. Kalau forward kita mulai dari yang awal ke akhir gitu. Sehingga kalau yang backward untuk melihat
yang ke I-nya ini untuk setiap stepnya, misalnya ini stepnya adalah nilainya K. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita melihat yang PI plus satunya. Ya. Dimana untuk PI plus 1 itu kita jumlahkan semua kandidat yang mungkin. Seperti ini jadi hitungannya. Angkanya. Makanya dia disebut dengan backward. Karena dia bergeraknya dari mulai yang ke N dulu sampai kemudian ke I plus 1. Misalnya kalau kita anggap bahwa itu adalah ada bagian forwardnya di I, bisa pakai I. Gitu. Dan untuk setiap penjumlahan ini ya sama, kita kalikan dengan ada transition probability-nya, ya. Ada transition probability-nya dari KKL, gitu ya, dan ada emission-nya. Cuma bedanya di bagian emission. Kalau untuk yang forward tadi, itu emission-nya memang emission yang ke I dan jadi sama gitu ya, untuk semua perkalian. Sedangkan kalau di sini emission yang kita gunakan adalah emission ke I plus 1 ya, di sini emission I plus 1. Gitu. Jadi nggak bisa kita keluarkan untuk yang ini. Nggak beda dengan yang forward tadi. Nah, biru kita ganti ya. Jadi bentuknya seperti ini. Maka B kita, B yang ke I untuk nilai Z sama dengan K, itu adalah penjumlahan dari keperkalian antara emission probability ya, untuk setiap kandidat stepnya pada I plus 1 dikalikan dengan transition probability-nya dari yang K ke step tersebut yang bisa L definisinya, kemudian dikalikan dengan nilai backward probability dari yang I plus 1 untuk set tertentu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, penghitungannya sendiri, kalau tadi kita yang forward itu diawali dengan yang inisialisasinya 0, kalau inisialisasinya ada di terakhir, bagian nilai yang sequence N gitu. Nilainya adalah 1 inisialisasinya, kemudian kita iterasi mundur, terus kita hitung ya, N1, N2 dan seterusnya sampai ke I dengan menggunakan persamaan yang sebelum itu ya. Persamaan perkalian sebenarnya kan menggalikan antara emission, transition dengan backward probability-nya. Dia berhentinya. Nah, kemudian dia berhentinya kalau misalnya kita sampai ke yang paling satu, ya berarti kita berhentinya di depannya ketika I sama dengan 1. Untuk rajingan spesifiknya sama karena kita ada sejumlah state yang mungkin yaitu K dan kita ada sequence-nya N ya, spesies kita kalikan sedangkan waktunya karena untuk setiap kalinya itu kita hitung lagi jadi kuadrat ya. Nah ini adalah tambahan ya, tambahan tips ya, bahwa untuk menghindari nilai yang terlalu kecil diberi pakai standard log. Sedangkan kalau forward maupun backward itu setiap posisi bisa dikalikan dengan semua konstanta. Oke. Nah, tadi balik ke persamaan kita yang tadi ya, ini Bapak Ibu ya. Persamaan yang sebelumnya sudah saya buka, persamaan sebelumnya di sini ya, persamaan kita yang ini. Persamaan kita ini bahwa kita ini ya punya nilai probabilitas dari sebuah state bernilai K given sequence 1 sampai N itu adalah sama dengan nilai probabilitas joint probability antara P yang diisi dengan K dengan X dibandingkan dengan X, di mana yang ini adalah perkalian antara forward dan backward-nya. Okay.
maka rumusnya satu ke yang tadi. Nah, yang ini. Probability dari sebuah standar nilai K given sequence input 1 sampai N sama dengan forward probability-nya sampai ke yang X sama dengan I sampai I, di mana nilai state-nya itu adalah K dan nilai backward probability-nya given state-nya itu adalah nilainya K yang ke itu yang akan mengenerate sisa X1 plus X itu 1 sampai XN dibagi dengan probabilitas dari sequence-nya. Nah, yang tadi kita ya rumus yang tadi yang sebelumnya. Sampai kemudian yang sebelah kiri ini adalah forward dan yang sebelah kanan ini adalah backward ya. Oke. Maka dari situ baru kita bisa akan dapatkan ya what is the most likely state position of sequence X. Jadi asumsinya memang sequence-nya lengkap. Nah ini yang kita lakukan adalah kita itu melakukan posterior decoding. Jadi kalau sebelumnya kan decoding aja. Kalau decoding saja itu rangkaian state. Ketika inputnya adalah X1 sampai Xn. Ya. Untuk yang decoding, maka yang kita cari adalah rangkaian state dari P1 sampai Pn, gitu ya. Sedangkan tentu yang nilai maksimum. Sedangkan kalau yang posterior decoding ini hanya untuk satu posisi saja. Bahwa dalam sebuah posisi yang ke I, state yang ke I-nya itu adalah nilainya K. Kita lakukan adalah kita akan hitung semua kandidat ya. Jadi yang ini akan kita hitung untuk semua kandidat nilai state yang mungkin. Misalnya kita punya KLMN dan seterusnya, itu akan kita hitung satu-satu dan kita ambil nilai yang paling tingginya. Nah, menghitungnya dengan apa? Menghitungnya dengan forward backward ya. Oke. Hanya saja posterior decoding bisa jadi memberikan invalid sequence of state bisa jadi ada yang nilai probabilitasnya 0 ya. Nah ini posterior decoding kita yang kita lakukan, kita mau mencari nilai yang tengah itu kan. Nah ini kita peroleh dengan menggunakan perkalian antara yang forward dan yang backward. Begitu ya. Nah, kalau kita pakai forward backward, kita tidak benar-benar semua pet akan kita hitung ya. Tapi hanya yang jumlahannya saja dengan menggunakan dynamic algorithm. Oke. Ya. Ini kalau kita bandingkan antara tiga, antara Peter B, forward dan backward, secara algoritmanya, Ibu. Kalau tadi Peter B tujuannya adalah mencari serangkaian state ya, forward dan backward. Ini kita forward ada artinya tadi kan ada satu substring 1 sampai X yang ke I, terus given that substring maka nilai yang state yang ke I-nya sama dengan tadi kita ambil forward, kemudian yang backward ini given yang state yang ke I-nya sama dengan K, dia mengenerate sisanya. Idenya kan begitu ya. Forward backward ini kemudian kita gabung, kita gunakan untuk menghitung nilai yang probability tadi ya. Ketika P yang ke I sama dengan K, given X. Nah ini kan gabungan dari forward dan backward ya. Sedangkan kalau Peter B ini dari X sampai Xn kita mencari bisa 1 sampai N. Perbedaannya ada di mana Peter B dan forward dia sama-sama maju ya dari sejak awal, kemudian iterasinya ke belakang ke akhir. Hanya bedanya di bagian nilainya di sini cari yang maksimum kalau ini penjumlahan. Sedangkan kalau yang backward ini dibalik, kita dari akhir menuju ke awal. Makanya di sini realisasinya dari yang N. Kalau ini realisasinya dari yang N. Gitu ya.
Persamaannya pun nilai emisinya posisinya berbeda ya. Kalau tadi emisinya bisa kita keluarkan karena sama. Kalau yang ini kan emisinya untuk setiap state yang ada di I+1. Makanya tidak bisa dikeluarkan. Ini kira-kira bisa membedakan antara tiga algoritma ini untuk ya pemanfaatannya pada HMM ini di posisinya di mana. Oke. Di prinsip-prinsipnya tadi ya pemanfaatannya masing-masing itu tujuannya berbeda. Algoritma kita tadi. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan Vector algorithm, nah ya ini sama dengan yang sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini sudah juga, ini juga ya, untuk berikan lagi, ini backward ya, dan jelas. Nah, kita masuk ke yang problem ketiga, itu jadi tadi itu problemnya evaluation, kita masuk sekarang problem learning. Jadi kalau learning ya sama dengan learning algoritma yang lain, bahwa yang kita lakukan adalah kita mencari parameter dari si HMM ini yang bisa memaksimalkan likelihood dari observed sequence. Jadi pasti udah ada tuh sequence yang muncul ya. Yang kita lakukan adalah kita mencari parameter, artinya kita mencari nilai transition probability-nya dan emission probability yang kita cari. Nah ini sendiri ada dua kasus begitu ya. Bisa jadi rangkaian state-nya kita sudah punya, ya, di sini kita sudah punya P1 sampai Pn ya, sudah ada. Jadi kita bukan hanya tahu X1 sampai Xn observe-nya, tapi kita juga sudah tahu hidden state-nya. Kalau yang bawah ini asumsinya kita belum tahu P1 sampai Pn. Jadi kita cuma tahunya sequence aja X1 sampai Xn. Kalau kita tahu yang atas sih udah tahu P1 sampai Pn, sebenarnya kita gunakan langkah seperti yang ada di video tutorial kemarin ya. Jadi kita hitung saja dari data yang ada. Nah, kalau yang bawah ini, karena kita tidak tahu, yang kita lakukan adalah sebenarnya expectation maximization. Kita coba set dulu nilai parameternya berapa, kemudian kita gunakan untuk menghitung nilai probabilitas, nanti kemudian kita update lagi nilai parameternya. Ya. Nah, untuk yang pertama, ini ketika state-nya diketahui. Yang kita lakukan adalah kita mencari nilai kemunculan ya. Kita mencari nilai kemunculan, baik A maupun kemunculan transisi dari KKL. Jadi A, KKL di sini adalah kemunculan transisi yang ada dari KKL. Sedangkan yang PKB ini adalah pada state yang K. K itu pada state nilainya adalah K, itu berapa kemunculan X-nya adalah B. Jadi di sini P-nya sama dengan K dan X-nya sama dengan B. Jadi berapa banyak kemunculannya? Itu adalah E. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita hitung nilai probabilitasnya. Ya. Baik transition probability ini dari KKL dengan yang emission probability. Emission probability dari state K mengeluarkan nilai B. Ya. Jadi yang tadi kemunculan tinggal kita bagi aja dengan keseluruhan transisi dari K ke semua state yang mungkin. Ini juga emission kemunculan tadi ya, yang sama dengan K X sama dengan B dibagi dengan kemunculan semua nilai yang mungkin untuk P sama dengan K. Semua nilai X yang mungkin. Jadi masalahnya ini ya ada masalah. Ada kemungkinan nilainya probabilitasnya 0 ya. Ini sebagai contoh ya. Ini kita punya X dan P-nya seperti ini. X-nya ada 10 data, X dan P. Kalau kita lihat di sini, semuanya munculnya adalah fair ya. Semua data-nya normal gitu. Sehingga kalau seperti itu kan nilai transition probability kita untuk AFF itu nilainya 1, untuk AFL nilainya 0 gitu ya. Nah ini problem jadinya. Kita nggak akan pernah bisa dapat nilai yang L ya, untuk model kita gitu.
Kemudian untuk yang emission probability ini bisa dihitung sendiri ya. Yang 1 dan 3 itu munculnya sama dan 2 dari 10, 0,2 dan seterusnya. Tapi ini ada yang isinya emission probability nilainya 0 juga gitu. Sehingga kalau seperti ini kita gunakan untuk nilai parameter kita tidak akan bisa mengeluarkan yang F ini jadi untuk 4 jadi karena nilainya 0 gitu. Nah, salah satu solusinya adalah menambahkan sebuah angka tertentu disebut dengan pseudocons. Pseudocons ini bisa kita tambahkan baik untuk kemunculan yang transisi maupun untuk kemunculan yang emisi. Munculan transisi ini sebutnya nilainya adalah RKL, sedangkan untuk kemunculan yang emisi disebutnya nilainya adalah RKB ya. RK dalam huruf B. Jadi hidden state sama dengan K, di sini emisi apa? X sama dengan B. Nah ini nilainya sendiri tergantung dari variabelnya. Jadi kalau misalnya kita yakin ini memang kuantitasnya besar, ini kita kasih nilai aja besar gitu. Atau kalau misalnya mau kecil, ya minimal dia nggak jadi 0, yang masih ada lah kemungkinannya dia keluar gitu. Jadi ini contohnya saja. Ya, misalnya kita menambahkan untuk yang transisinya itu dari 0 ke F, 0 ke L dengan 1, kemudian dari F ke L atau L ke F, nah ini bisa 1 misalnya. Untuk emissionnya kita tambahkan juga dengan nilai pseudoconsnya ya 20 misalnya. Atau ini yang kecil gitu. Oke. Nanti kalau ditambahkan ya udah A-nya bertambah, nanti baru dihitung nilai transition probability ya. Untuk yang A. Kalau yang E berarti kita tambahkan terus kita hitung nilai emission probability-nya. Ini ketika kita sudah tahu pasangan X dan hidden state-nya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau hidden state-nya itu tidak ada informasi tersebut. Artinya kita tidak punya informasi kemunculan ini sama sekali sebenarnya kalau dari data. Yang dilakukan adalah estimate. Kita coba perkirakan nilai A dan E ini berapa. Bisa diawali dengan nilai random atau uniform value. Setelah itu kita update parameter berdasarkan nilai tadi, terus diulangi terus supaya konvergen. Alias kita pakai expectation maximization. Jadi intinya estimasi dulu jumlah kemunculan, lalu kita hitung nilai transition probability dan emission probability. Kemudian kita hitung nilai probabilitas P-nya, X dan tetap, lalu kita repeat atau convergen. Nah, karena di sini kita pengen dapat nilai ini yang tinggi ya, karena kita kan bisa punya nilai X yang nggak ada. Jadi kita gunakan si theta tadi untuk menghitung nilai PX dan theta ini. Ya, kalau dia masih naik terus berarti masih butuh ya sampai convergen. Nah ini untuk mengestimate parametersnya. Jadi untuk mengestimate KKL gitu ya. Di sini kita punya ada parameter yang istilahnya kalau begini tuh berarti karet parameter yang belum kita ubah. Untuk setiap posisi I pada sequence X, kita mencari transition probability sama dengan KKL. Ini kan seperti ini. Jadi state yang kirinya sama dengan K, state I plus satunya sama dengan L, akibat X. Ini kita gunakan lagi PA akibat X, PA akibat B sama dengan PA B dengan PB. B-nya ini PA gitu ya. Ini A kita, ini B kita. Oke? Pakai bisa itu lagi. Oke. Nah, perkalian yang probability yang A, B juga probability kita itu misalkan namanya ada Q di sini ya. Terus kita uraikan nilai Q-nya. Q kita adalah X dengan P ya kan. Dari X itu 1 sampai I dan X-nya itu I plus 1 sampai N.
Kita coba pecah seperti itu, di mana Pi kita itu adalah hanya Pi yang ke I dan Pi plus 1. Kita coba pecah dan kita coba uraikan menjadi probability dari ini ya. Probability dari Pi yang ke I plus 1 sama dengan nilai tertentu di sini L. Ya, di mana X-nya I plus 1 sampai Xn, given P yang I-nya sama dengan K. Nah, karena ini kan kita mencoba melihat yang KKL dulu ya. Kemudian dikalikan dengan probability yang X1 sampai XI dan P yang I-nya sama dengan K. Oke. Jadi untuk yang sebenarnya definisi yang di sebelah kanan ini givennya tuh ada X1 sampai X-nya ya. Tapi ini kita sederhanakan dengan asumsi nominalitas itu. Jadi kita hanya mengambil P yang I-nya sama dengan K. Begitu. Nah, ingat yang tadi lagi, sebenarnya yang kita lakukan adalah sebelah kanan ini itu sama dengan nilai forward probability kita. Nilai forward probability kita yang ini. Probability di mana state yang ke itu sama dengan K. Nah, kemudian yang sebelah kirinya coba kita urai supaya kita bisa masuk yang berikutnya ya. Jadi X I plus 1 itu kita buka ke XI plus 2-nya. Nah ini kalau kita turunkan menjadi sebuah persamaan yang ada di bawah sini. Probability dari X I plus 2 sampai Xn given P I plus 1-nya L dikalikan dengan probability X I plus 1 given P I plus 1-nya L dikalikan lagi dengan probability P I plus 1-nya L given state yang P I-nya sama dengan K. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya sama dengan backward probability dikalikan dengan coefficient dikalikan dengan coefficient. Di sini adalah transition probability kita, kemudian yang di sini ini adalah emission probability dari X yang I plus 1, dan yang sebelah sini ini adalah backward probability I plus 1 sama dengan state-nya sama dengan L. Jadi Q itu sebenarnya adalah perkalian antara backward probability dari I plus 1 kemudian dikalikan dengan emission dari I plus 1 untuk L, kemudian dikalikan dengan transition L dan dikalikan dengan forward probability state-nya sama dengan K yang ke I. Itu. Dan ini kita masukkan ke dalam persamaan yang atas ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa kalau misalnya probability dari transition probability X yang ke I, P yang ke I adalah K dan P plus 1-nya adalah L, dari K ke L given serangkaian sequence X dan peta kita yang lama ini itu akan sama dengan perkalian antara forward, transition, emission, backward dibagi dengan probability dari sequence given parameter yang ada. Ya, jadi persamaannya digunakan adalah yang bawah sini. Ini kalau kita lihat sebenarnya secara visualisasi seperti ini ya. Ini kita mau mencari yang transisi yang ke L-nya. Nah, ini yang kita lakukan. Ini adalah yang bagian F-nya, forward-nya, lalu ini yang backward-nya, ini yang A-nya dan ini yang E-nya. Dari rumus itu, ini kemudian kita jumlahkan dan kita akan dapat nilai kemunculan A-nya ya. A dari K ke L. Gitu. Nah ini kalau pakai penurunan yang sama akan diperoleh juga nilai kemunculan emisinya ya.
bahwa state yang sama dengan K ini menghasilkan X yang B. Ini cara kita untuk mengestimate parameter kita yang baru. Nilai A kita berapa dan E kita berapa. Tadi kan A sama E kita awalnya kita kasih random dulu. Terus kita hitung semua nilai F, A, E, B ini. Setelah itu baru kemudian kita gunakan itu untuk menghitung nilai A dan E yang baru. Ya. Expectation maximization. Nah ini ketika kita menggunakan persamaan forward dan backward itu disebut juga dengan algoritmanya Baum-Welch algorithm. Kita lakukan untuk setiap iterasi itu adalah tadi ada menghitung forwardnya, menghitung backwardnya, lalu berdasarkan itu kita akan hitung nilai A dan E-nya, ya. Karena sebelumnya kita sudah punya nilai A dan E di awal kan. Nah, setelah itu kita akan hitung nilai transition probability dan emission probability. Dan kita akan hitung new log likelihood probability dari X given parameter yang baru. Itu ya Bapak Ibu ya untuk yang learningnya. Baum-Welch algorithm, time complexity-nya dikali jumlah iterasi, karena tadi ada forward dan backward, dikalikan dengan jumlah iterasinya. Kemudian selain Baum-Welch ini sebenarnya kita juga masih bisa menggunakan yang fitur training, ya. Jadi idenya mirip karena mencari rangkaian si state yang mungkin. Nanti dari rangkaian state baru kita hitung nilai yang barunya ya terhadap A dan E. Mungkin nanti di situ kita akan tambahkan pseudocons. Nanti setelah itu kita akan dapat dari parameter yang terbaru. Dari parameter terbaru sebenarnya ini akan kita hitung lagi yang PX given tetanya. Begitu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya untuk yang learning. Tadi ada dibagi dua, satu ketika hidden state ketahui, satu lagi tidak diketahui. Kalau dia tidak diketahui, maka kita ada dua kandidat, kita bisa pakai Baum-Welch, kita bisa pakai filter B. Bapak Ibu, tadi saya putus sejak kapan? Dari sejak menjelaskan bisa menggunakan filter training. Oke. Tapi udah ya Pak? Udah paham ya? Udah ada ya? Atau belum tadi? Belum sampai sana ya? Udah ya, oke. Yang ini udah ya? Jadi kalau filter B yang kita lakukan adalah sebenarnya kita mencari hidden state. Hidden state, awalnya kan kita udah punya nilai inisialisasi yang random, terus kita cari hidden state yang paling tingginya. Dari situ, dari asumsinya seakan-akan kita jadikan dia pasangan sequence X dan pasangan hidden state seakan-akan. Tapi hidden state sendiri masih perkiraan gitu. Setelah itu hitung lagi adanya, berdasarkan hidden state itu, terus hitung lagi parameter, terus kita hitung nilai probability X given theta lagi. Terus putar lagi. Sedangkan kalau yang pakai Baum-Welch, kita pakai rumus yang ini untuk menghitung parameter yang barunya. Urutannya seperti ini. Hitung forward, hitung A dan E pakai rumus yang di sini. Kemudian hitung parameter yang baru dan likelihood yang baru. Jadi kita sudah bahas 3 pertanyaan terkait dengan HMM, yaitu decoding, evaluation, dan learning ya. Dan situ selain struktur algoritma tadi yang paling penting lainnya adalah yang perbedaan antara 3 ini ya. Antara 3 ini. Antara yang terbi, forward, dan backward. Baik.
Terima kasih ya Bapak Ibu, ini waktunya juga sudah pas. Saya kebetulan juga sebenarnya mengejar ke kampus ini. Kita ketemu lagi insya Allah di kampus depannya. Ada PR, silakan lihat di TBCD. Ya, terkait dengan itu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.